Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka hingga hari kiamat dengan kebaikan yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajari sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah kita hadir di majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas dan bersih dari berbagai penyakitnya, kecuali kita akan merasakan ketenangan ilahi yang luar biasa ketika kita duduk bersimpuh di dalamnya. Meskipun ketika kita keluar dari rumah kita dalam keadaan sedang galau, gelisah, gundah gulana, atau sedang sedih, maka begitu kita duduk di dalam majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan petuah ulama Islam, maka kita benar-benar merasakan apa yang Nabi katakan di atas, nazalat alaihimus sakinah. Allah curahkan sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Sehingga ketika kita duduk di dalam majelis ilmu agama, seolah-olah kita adalah orang yang paling kaya, yang paling sehat, yang paling tidak punya beban hidupnya. Seolah-olah ketika kita duduk di majelis ilmu agama, ekonomi kita sama dengan anak atau ponakannya Raja Salman. Meskipun ketika keluar dari masjid, baru selangkah atau dua langkah, kita mulai pusing lagi. Pempes anak-anak sudah habis dan uang lagi tidak ada. Naam, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghasyiatumur rahmah. Rahmat Allah tercurahkan kepada mereka. Wa haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Subhanallah. Adakah majelis yang lebih indah dari itu, jemaah? Hari ini sebagian orang rela mengeluarkan uang puluhan atau bahkan ratusan juta hanya untuk bisa ngopi semeja dengan artis fulan dan allan. Bahkan sebagian mereka artis membuka jasa selfie dengannya dengan bayaran sekian dan sekian. Atau sebagian orang bahagianya luar biasa, bisa semeja kopi dengan seorang presiden, perdana menteri, atau seorang gubernur. Mereka yang hadir di majelis ilmu agama, hafathumul malaikah, bukan sekedar duduk dengan malaikat-malaikat, bahkan malaikat-malaikat Allah meliputi mereka.
satu-satunya makhluk yang bersih dan suci dari dosa. Tidak memiliki sebutir dosa pun kepada Allah Jalla wa'ala, para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita hadir di dalam majelis ilmu agama, maka setiap kali itu pula nama kita disebut-sebut oleh Allah Jalla wa'ala. Setiap kali kita hadir dalam majelis ilmu agama, maka setiap kali itu pula nama kita terdengar oleh Jibril, oleh Mikail, oleh Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis ilmu agama dan di dalam rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu bapak yang membawa anak-anaknya bisa membantu kita untuk mendapatkan sakinah ilahi di dalam majelis ilmu agama ini. Mudah-mudahan kepada ibu bapak yang saya cintai dan saya muliakan, tidak menjadi sebab kita tidak dapat merasakan sakinah ilahi di dalam masjid ini karena anak-anaknya yang bermain ribut tetapi dia biarkan. Mudah-mudahan mereka tidak mendapatkan dosa jariyah karena keributan yang ditimbulkan oleh anak-anak mereka, tetapi mereka membiarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita berharap dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang telah ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah ta'ala pembahasan kita pada kajian sesi kali ini seperti yang telah antum ketahui adalah seputar hasad. Hasad salah satu dari penyakit hati. Dan kita butuh kepada kajian-kajian yang membantu kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana harta dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh bahagia orang yang mampu mensucikan jiwanya dari kotoran-kotorannya dan hasad dari sebagian kotoran jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka di dunia dan di akhirat orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Dan di antara kotoran yang sangat membahayakan jiwa kita adalah kotoran hasad. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang berjiwa suci, bersih. Perkara hati adalah perkara yang penting, jamaah dimuliakan Allah. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam jiwa kalian ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik,
maka akan membaik juga amalan-amalan eksternalnya. Dan apabila segumpal daging tersebut memburuk, dan di antara hal yang sangat memburukkan hati, segumpal daging tersebut adalah hasad, maka akan buruk pula amalan-amalan eksternalnya, ucapan dan perbuatannya. Bagaimana tidak penting perkara hati jamaah yang dimuliakan Allah. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat kepada penampilan dan postur tubuh kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Dalam riwayat Imam Muslim ada tamanu a'malikum. Di dalam sebuah hadis lainnya yang sahih, Nabi ketika berbicara tentang takwa, maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Dan takwa itu ada di sini. Oleh karenanya di antara doa yang Nabi SAW seringkali membacanya adalah doa terkait pembersihan hati dari kotoran-kotorannya. Yaitu doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku ini. Engkau sebaik-baik pembersih jiwa. Bayangkan jemaah, seorang nabi, seorang rasul masih berdoa seperti itu. Emangnya nabi kita punya kotoran apa di dalam hatinya? Emangnya nabi kita pendengki? Emangnya nabi kita penghasad? Beliau orang yang sombong, orang yang ujub. Apakah ada riya di dalam hati Nabi kita? Adakah yang lebih bersih hatinya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tetapi masih berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hatiku. Ketakwaan yang sesungguhnya. Bukan sekedar di depan manusia bertakwa sebagai wali Allah, tetapi ketika sendirian justru menjadi walinya syaitan. La takun waliyan lillahi fil alaniyah wa takuna li syaitan waliyan fi sirriyah atau kama qala. Menjadi wali Allah ketika di hadapan manusia, tetapi ketika sendirian justru menjadi walinya syaitan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah hatiku ini karena engkau sebaik-baik pembersih hati. Anta waliyuha, engkaulah yang menjaga, yang mencipta dan mengatur hati ini. Wa maulaha, dan engkaulah tempat hati ini bergantungan. Bergantung dan menyerahkan dirinya. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Baik, sebelum kita berbicara tentang dalil-dalil seputar hasad, kita bahas terlebih dahulu definisi hasad. Ini prinsip dalam belajar ilmu agama ya. Sebelum kita menyimpulkan atau mengkaji sesuatu pembahasan, maka kaji terlebih dahulu definisinya. Ini prinsip dalam belajar, tidak hanya belajar ilmu agama. Bahkan pelajaran ilmu dunia sekalipun, kita mesti mengetahui definisi suatu ilmu yang akan kita kaji atau yang akan kita pelajari. Nah, definisi hasad. Jazakallah khair. Kata Imam Al-Jarjani, definisi hasad adalah al-hasadu tamanni zawali ni'matil mahsudi ilal hasid. Hasad itu adalah seseorang berangan-angan seandainya nikmat yang ada pada orang yang dia dengki, yang ia cemburui itu bisa berpindah kepada dirinya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak mesti dia berangan-angan pindah kepada dirinya. Cukup dengan dia benci nikmat Allah tersebut ada pada orang tersebut, walaupun dia tidak mengharapkan itu nikmat bisa hilang atau berpindah kepadanya, maka sungguh dia sudah dikatakan dengki.
hasad. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cukup dengan itu dia sudah dikatakan hasad. Pendengki yang terancam dengan berbagai ancaman yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Al-Imam Al-Kufawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Kulliyat, hasad itu definisinya adalah ikhtilaful qalbi 'alan nas likathratil amwali wal amlak. Dia benci kepada manusia karena mereka memiliki harta yang banyak dan aset yang banyak. Ini hasad. Ini namanya hasad. Nah, sekedar dia benci, nggak suka kepada manusia karena mereka memiliki harta yang lebih atau perkara dunia yang lainnya, sudah dikatakan hasad. Lebih dari itu dosanya, dan plusnya kalau dia sudah mulai menggibahinya, sudah mulai mendusta, sudah mulai menuduhnya dan membunuh karakternya, maka itu dosa di atas dosa. Nah, baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum saya membahas pembahasan ini lebih lanjut, saya ingin ingatkan bahwa pembahasan ini kita bahas tujuannya untuk diri kita semua jemaah. Orang yang pertama kali ana utarakan dengan pembahasan ini adalah diri ana sendiri. Yang tidak lebih bersih hatinya daripada antum dan antuna semua. Yang kedua adalah kepada antum dan antuna ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai karena Allah Jalla wa'ala. Sebagai bentuk at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Karena demi Allah, tiada yang lebih mempereratkan persaudaraan di antara kita selain daripada saling nasihat menasihati di antara kita. Selama kita masih saling nasihat menasihati di antara kita di jalan Allah, maka sejauh apapun jarak kita dan apapun yang sedang menimpa di antara kita, yakinlah Allah akan kembali mempertemu kita dan akan mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepadanya. Dan di dalam Sahihul Bukhari, di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat yang berbunyi, Al-mu'minu mir'atu akhih. Seorang mukmin itu bagaikan cermin untuk saudaranya. Kita tahu diri kita sedang kotor, sedang jelek, ketika kita sedang berada di cermin. Kalau nggak pernah ke cermin, ya kita nggak tahu diri kita ini sedang bersih atau sedang kotor. Nah, ketika kita bertemu dengan saudara kita yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kita baru tahu siapa diri kita dan kadar diri kita. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang pertama kali saya utarakan pembahasan ini adalah diri ana pribadi. Diri ana sendiri. Kemudian sanian, yang kedua adalah kepada antum dan antunna semua yang ana cintai karena Allah Jalla wa'ala. Maka tolong pembahasan ini menjadi bahan muhasabah untuk diri kita masing-masing. Jangan jadikan pembahasan ini sebagai kacamata untuk menoleh dan melihat orang lain, kemudian lupa kepada diri sendiri. Nah, atau kita jadikan bahan ini untuk menilai orang lain, untuk menyenter orang lain. Lah, mereka para sahabat tidak demikian. Setiap kali ayat hadis Nabi utarakan kepada mereka, baik itu berbentuk perintah dan atau berbentuk larangan atau celaan dari suatu perbuatan, mereka tidak pernah mengutarakannya ini untuk si fulani. Mana si fulan? Hadir nggak dia? Alhamdulillah dia hadir. Mudah-mudahan dia dengar teguran Nabi tadi. Nggak ada para sahabat yang seperti itu. Bahkan ketika Nabi SAW berceramah dan menyampaikan sebuah ceramah yang sangat mengesankan, kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wajilat qulubuna zarafat minhal uyun
wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Hati-hati kami saat itu bergetar. Dan semua kami berlinang air matanya. Tidak lantas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang merupakan para sahabat terbaiknya kemudian mengatakan kepada yang junior ngaji, dengar tuh kajian tadi ya, berubah ente itu. Ya, atau setelah ketika Nabi sedang memberikan ceramah dia melihat mana si fulan, hadir enggak si dia nih? Alhamdulillah hadir, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan tertegur dia. Sekian lama kajian semuanya untuk orang lain, mana untuk kita? Semenit pun dari kajian itu tidak ada yang pantas untuk diri kita, jamaah dimuliakan Allah. Sekotor itukah hati kita? Sebusuk itukah jiwa kita? Sehingga kajian 1 sampai 2 jam yang terbesit di hati kita itu semuanya untuk orang lain. Semenit pun tidak ada yang pantas kita utarakan kepada diri kita. Subhanallah. Nabi SAW diturunkan kepadanya ayat tentang syurga dan neraka. Beliau menangis. Padahal sudah dijamin masuk syurga. Dan tadi malam telah kita bacakan riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana para salaf menangis takut kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal mereka telah ditunjuk oleh Nabi batang hidungnya di depannya langsung sebagai penduduk syurga. Tapi tetap takut kepada Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Ini yang berkata Imam Ibnu Abi Mulaikah, ulama kibarnya tabi'in. 30 para sahabat Nabi telah aku temui. Semua mereka aku dapati khawatir kalau seandainya dirinya itu sebagai seorang munafik. Itu para sahabat Nabi SAW. Lihat bersihnya hati mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Nabi, mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, yang memegang rahasia Nabi, menyimpan nama-nama orang-orang munafik yang Nabi beritahukan kepadanya. Umar datang kepada Hudzaifah mengatakan, as'alu unshidukallah. Wahai Hudzaifah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Karena permintaan dengan nama Allah itu harus diberikan kalau kita mampu memberinya. Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Tolong beritahukan kepadaku, apakah Nabi pernah menyebut nama Umar bin Khattab dari nama-nama orang-orang munafik? Dan itu Umar katakan bukan di depan kamera atau sedang live kajiannya. Kata Hudzaifah, sama sekali tidak. Subhanallah. Lihat bersihnya hati para sahabat Nabi. Nah, maka sekali lagi, yang pertama kali ana utarakan dengan pembahasan ini adalah diri ana sendiri dan antum dan antuna semua yang ana cintai karena Allah. Maka mudah-mudahan pembahasan yang akan kita bahas ini menjadi bahan muhasabah untuk diri kita masing-masing. Dan tolong jangan kita jadikan sebagai kacamata untuk menoleh orang lain. Atau menjadikannya sebagai senter untuk menyenter orang lain. Karena waktu kita di dunia ini amat singkat dan teramat pendek untuk mempelajari dan mengkaji kesalahan orang lain. Bahkan untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotorannya, mungkin waktu yang Allah berikan ini tidak cukup untuk kita. Nah, selama hidup di dunia ini. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sifat hasad adalah sifat yang tercela di dalam agama kita. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran yang mencela sifat hasad ini. Yang pertama, surat Al-Falaq. InsyaAllah semua kita hafal surat Al-Falaq. Ada yang belum hafal surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sisi pendalilannya adalah Allah menganjurkan kita
untuk selalu berlindung kepadanya dari dengkinya orang yang dengki. Ini tentunya celaan yang luar biasa. Masa kita mau memiliki sebuah sifat yang Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari orang yang memiliki sifat itu? Kok justru kita memeliharanya? Tentunya ini adalah teguran yang sangat keras dari Allah untuk kita semua. Bisa-bisanya kita memelihara dan mempertahankan sebuah sifat yang Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari orang yang memilikinya. Berarti ketika kita membaca ayat ini, kita sedang berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat yang berikutnya adalah ayat 109 dari surat Al-Baqarah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak dari ahlul kitab berangan-angan seandainya mereka mampu memurtadkan kalian setelah keimanan kalian sehingga kalian menjadi kafir kembali karena hasad dari diri mereka. Para ulama mengatakan di sini kenapa Allah sebutkan khusus hasad itu dari diri-diri mereka, untuk menjelaskan bahwa tidak ada sedikit pun dalam agama ini pembolehan untuk hasad. Agama ini sama sekali tidak pernah membolehkan hasad yang tercela ini. Sehingga Allah sebutkan itu hasad dari diri mereka. Agama ini tidak pernah membolehkannya, apalagi menganjurkannya. Justru melarang dan mencelanya. Maka kata Syekh Utsaimin, ini hardikan kepada jiwa-jiwa yang berhasad. Bagaimana mungkin orang yang berakal dan benci kepada Yahudi justru memelihara dan mempertahankan sifatnya Yahudi di dalam hatinya. Yaitu hasad. Ini kan keras nih bahasanya jemaah. Ya. Seandainya ada orang yang berkata kalau itu bukan ayat Al-Quran, kamu jangan hasad. Karena hasad itu sifatnya Yahudi. Masa kamu pelihara sifatnya Yahudi? Mungkin kita akan tersinggung. Kalau itu ucapan orang biasa. Tetapi yang berkata demikian Al-Quranul Karim. Ini sindiran dari Al-Quran. Bisa-bisanya kamu yang beriman, musuhnya Yahudi, tapi justru memelihara dan mempertahankan sifatnya Yahudi di dalam hatimu. Yaitu hasad, dengki. Husain bin Fadl mengatakan, Inna Allah jama'a syurur. Baik, Ana izin minum dulu ya. Ada minuman istimewa dari saudara kawan Ana di Jakarta, datang membawa teh taluk Kuantan, teh tiku ya. Masya Allah, bismillah. Jazakumullah khairan. Baik, Husain bin Fadl rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagaimana ya di dalam kitab Al-Kashf wal Bayan li Tha'labi, beliau mengatakan, Inna Allah jama'a syurur fi hadhihi al-ayah wa qatama bil hasad liya'lam annahu akhassu tabai'. Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini, dalam surat Al-Falaq tadi, sebelum surat Al-Baqarah, mengumpulkan sumber segala kejelekan. Kemudian Allah tutup surat Al-Falaq itu dengan keburukan hasad. Setelah Allah sebutkan kejelekan-kejelekan lainnya yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah darinya, kemudian Allah tutup itu surat dengan hasad. Mobil Daihatsu Terios 1404, lampunya masih nyala. Nah, mungkin ada orang di dalamnya enggak? Baik. Kenapa Allah tutup ayat yang surat Al-Falaq yang sedang berbicara tentang berbagai kejelekan dengan kejelekan hasad? Kata beliau, untuk diketahui bahwa hasad adalah perangai yang paling kotor, yang paling buruk.
Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir Al-Baqarah beliau ketika menjelaskan ayat 109 yang telah kita bacakan di atas tadi, beliau mengatakan wal ayatu tadullu ala tahrimil hasad. Ayat ini adalah dalil yang menjelaskan haramnya sifat hasad. Lianna musyabahatal kufari bi akhlaqihim muharramah. Karena hasad adalah sifatnya ahlul kitab. Dan menyerupai akhlaknya ahlul kitab adalah sesuatu yang haram. Kemudian berikut ini beliau ucapkan sebuah ucapan yang seyogyanya kita tulis dengan tinta emas kita. Dan hendaknya ucapan beliau ini menjadi cambuk yang mencambuk jiwa-jiwa kita yang masih kotor dan masih rela mempertahankan sifat yang buruk ini, hasad. Mari kita simak ucapan beliau berikut ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal hasidu la yazdadu bihasadihi illa naran tatalazza fi jawfih. Seorang yang hasad itu semakin hari tidak ada yang bertambah pada dirinya kecuali api yang semakin melahap dirinya di dalam jiwanya. Maka orang yang paling banyak hasadnya, orang yang paling sengsara hidupnya. Dia sengsara hidupnya dalam kemewahan dan fasilitas dunia yang sempurna. Meskipun di dalam ruangan yang AC-nya 16 derajat Celcius. Ya, dia bisa terasa panas jiwanya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya ada api hasad yang membara dan membakar dirinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga di dalam masjid, bahkan mungkin sedang di depan Ka'bah, jiwanya terasa panas. Hanya karena mendengar berita si fulan mendapatkan ini, si fulan sudah seperti ini, si fulan sudah seperti ini. Di depan Ka'bah, jiwanya bisa kepanasan. Seperti orang yang kesurupan dan sedang diruqyah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena naran tatalazza fi jawfi. Ada api hasad yang sedang membara di dalam jiwanya. Kemudian kata beliau, wa kullama izdadat ni'matullahi ala ibadihi izdada hasrah. Setiap kali orang lain bertambah nikmat Allah, dia justru semakin bertambah kegelisahan, kegundah gulanaan, dan kesedihan di dalam hatinya. Nikmat gak hidup seperti itu. Orang lain bertambah istrinya, dia bertambah sempit dadanya. Ya, orang lain bertambah mobilnya, dia justru bertambah sempit dadanya. Bertambah sengsara. Bertambah kesedihan dan kegundah gulanaannya. Orang lain bertambah besar rumahnya. Bertambah umrohnya, bertambah hajinya, bertambah anak keturunannya, bertambah kesehatannya. Dia justru semakin bertambah gelisahnya. Semakin bertambah kesempitan di dalam hatinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Lebih dari itu adalah, kata beliau, kaunuhu karihan li ni'matillahi ala hadzal ghair. Bencinya dia terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain tersebut mudadun lillahi fi hukmi. Maka dia telah menentang Allah dalam ketetapannya. Ketika kita hasad kepada orang lain atas nikmat mobil, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak, nikmat yang lainnya, tidakkah kita berpikir bahwa yang memberikannya kepada dia adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita hasad dengki kepadanya, berarti kita sedang menentang Allah. Kita sedang protes kepada Allah. Seolah-olah kita ingin berkata, ya Allah, engkau tidak hikmah, engkau tidak berilmu. Nikmat itu tidak pantas untuk dirinya, pantasnya untuk diriku. Apakah kita lebih berilmu daripada Allah? Apakah kita lebih hikmah daripada Allah yang maha hakim? Sehingga kita dengki kepada seseorang ketika dia mendapatkan nikmat Allah, sedangkan kita tahu yang memberikan nikmat tersebut kepadanya adalah dia Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin,
yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka kata Syekh Utsaimin, lebih dari itu semuanya adalah dia telah menentang Allah Jalla wa'ala. Dia telah memprotes Allah Jalla wa'ala. Orang kaya dia dengki, padahal yang memberikan kekayaan tersebut kepada orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara tidak langsung dia protes kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak lebih berilmu, tidak lebih hikmah. Sehingga tidak tepat di dalam menurunkan kekayaan tersebut. Kenapa diturunkan kepada dia, bukan kepada aku? Ini kan menentang Allah. Ini kan namanya protes kepada Allah. Seolah-olah Allah bukan maha hikmah dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah lebih tahu jamaah. Siapa yang lebih berhak mendapatkan kekayaan? Siapa yang lebih berhak mendapatkan nikmat kesehatan? Siapa yang lebih berhak mendapatkan nikmat poligami ataukah nikmat yang lainnya? Nggak usah dengki. Takdir Allah itu telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah tertukar serta tidak akan pernah bergeser. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah. Tidak ada satupun orang yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Tak akan tertukar. Demikian juga dalam lingkungan ilmu, nggak akan tertukar jamaah sholat masjid ini dengan jamaah sholat. Allah tentukan. Di hari ini, bulan itu, tahun itu, jumlah jamaah sholat di masjid itu sekian. Jumlah di masjid yang lain lebih banyak atau lebih sedikit. Nggak perlu saling dengki. Allah lebih tahu. Anak-anak, sebagian anak-anak kayak lebih tepat dia sekolah di sini, yang sebagian yang lain lebih tepat ya di sini, dan itu telah Allah tulis di dalam Laul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kenapa kita harus saling dengki, saling ghibah, dan saling bunuh karakter di antara kita? Bukankah kita berkeyakinan semua itu adalah takdir Allah dan telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah bergeser. Dan Allah menetapkan itu semuanya dengan sifatnya yang maha hikmah. Dengan sifatnya yang maha ilmu. Dengan sifatnya yang rahman, yang rahim. Yang wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Syekh mengatakan li'annahu yakrahu an yun'ima Allah ala hadzal mahsud. Dia telah menentang Allah. Kenapa? Karena dia benci, nggak suka Allah memberikan nikmat itu kepada orang yang dia dengki. Berarti ini masalahnya apa jemaah? Masalah akidah ini. Ini masalah iman kepada takdir. Jangan antum kira dosa hasad itu dosa sepele. Dia dosa besar. Tidak terhapuskan dengan keutamaan sholat 5 waktu, dengan haji, dengan umrah, dengan baca Al-Quran. Karena dia dosa besar. Harus bertobat dan meninggalkannya. Dan sangat erat kaitannya dengan iman kepada takdir yang merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Orang yang hasad, manusia yang paling hasad adalah manusia yang paling lemah imannya kepada takdir. Manusia yang hasad adalah manusia yang tidak ikhlas kepada Allah. Adalah manusia yang tidak tunduk kepada Allah. Adalah manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu maha tahu, maha hikmah. Sehingga dia tahu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Karena kalau dia tidak berkeyakinan demikian, nggak mungkin dia dengki kepada orang lain. Ya kan? Nggak mungkin. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dosa lainnya yang ada pada orang yang hasad adalah tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada pada dirinya. Karena kalau dia merasa dirinya punya nikmat yang luar biasa, dia nggak dengki kepada orang lain. Tidaklah dia dengki kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan, kecuali karena dia meremehkan nikmat-nikmat Allah pada dirinya, kata Syekh Utsaimin. Dari sisi ini dia berdosa lagi. Nah, dia dengki orang lain punya rumah baru. Berarti dia tidak merasa punya nikmat dengan rumah yang telah dia miliki. Ya kan? Dia dengki orang lain punya murid yang banyak. Berarti dia nggak bersyukur pada Allah atas murid yang telah Allah berikan.
Dia dengki orang lain bertambah istrinya. Berarti dia belum bersyukur kepada Allah atas nikmat istri yang pertama. Kalau dia mensyukurinya dan menganggapnya sebagai nikmat, nggak mungkin dia melihat kepada orang yang di atasnya, apalagi benci dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Ini ucapan yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hasad. Yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sebaik-baik manusia, kepada manusia yang paling bersih hatinya dari kedengkian, dari hasad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat beliau yang lainnya, secara khusus waktu itu. Dan untuk umatnya setelah mereka secara umum. Nabi katakan, la tabaghadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling marah antara satu sama yang lainnya. Apakah dengan kita bermusuhan jamaah kita semakin kaya? Hah? Yang jelek jadi tampan begitu? Dengan kita saling bermusuhan di antara kita, yang hidung pesek menjadi mancung hidungnya? Kan enggak. Ini dari sisi dunianya. Yang sedang sakit menjadi sembuh, yang sedang miskin menjadi kaya karena saling bermusuhan. Enggak. Apalagi terkait perkara akhirat. Nabi katakan, janganlah kalian saling bermusuhan. Dan janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Dan janganlah kalian tadabaru, saling membelakangi di antara kalian. Kalimat membelakangi di antara kalian di sini mencakup dalam masalah pendapat, saling membantah-bantah, saling meremehkan antara satu sama yang lainnya. Hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi bersabda demikian, siapa di depan Nabi saat itu jamaah? Manusia yang paling bersih hatinya dari sifat hasad. Manusia yang paling sempurna dalam merealisasikan hadis Nabi ini. Di depan beliau adalah saat itu para sahabatnya. Kita tahu bagaimana persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Bahkan sebagian sahabat yang punya istri lebih dari satu, siap menceraikan salah satu dari istrinya dan menikahkannya dengan sahabat yang hijrah ke Madinah. Luar biasa persaudaraan mereka. Setiap waktu makan siang, setiap dari kaum Ansar membawa beberapa orang dari Muhajirin makan siang di rumahnya. Karena mereka belum punya rumah dan belum punya penghasilan. Sebagian mereka datang, ini semua hartaku, silahkan kamu mengambil sesukamu. Persaudaraan yang luar biasa. Persaudaraan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu memprioritaskan, mengedepankan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka meskipun mereka membutuhkan perkara itu. Subhanallah. Kepada mereka Nabi berkata demikian. Jadi kalau ada pembahasan ini, jangan kita mulai menebak-nebak, kok Ustadz bahas itu, apakah persaudaraan mereka sedang retak? Kenapa Ustadz membahas itu dalam kajian ini? Apakah mereka sedang saling dengki, saling bermusuhan? La, jamaah. Nabi membahas pembahasan ini dan beliau sabdakan sabdanya ini saat itu di depannya Abu Bakar. Saat itu di depan beliau adalah Umar, Uthman, Ali, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Yang benar-benar saling cinta mencintai di antara mereka. Tidak pernah saling hasad, saling dengki di antara mereka. Nah, kepada mereka Nabi utarakan pembahasan ini. Kenapa jamaah? Karena memang hasad sumber segala kejelekan. Dan apabila sudah terjadi saling membelakangi, saling meremehkan, dan saling bermusuhan, tidak lagi bersaudara, berbagai keganjalan akan terjadi jamaah. Agama Allah akan terbengkalai. Perjuangan untuk Islam akan kita tercampakkan, akan terbengkalai kalau kita tidak bersatu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dalam surat Al-Anfal. Taatilah Allah. Taatilah Rasulnya. Dan janganlah kalian berpecah di antara kalian. Bayangkan.
larangan berpecah belah Allah datangkan, Allah sebutkan setelah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau persaudaraan sudah retak, terkadang memberi pengaruh kepada ketaatan kita kepada Allah. Fatafshalu, kalau kalian sudah berpecah belah, akan terjadi berbagai keganjalan di antara kalian. Mau salat di sebuah masjid, nggak nyaman, ada fulan di situ. Ingin iktikaf di sebuah masjid, aduh, kemah dia pula yang di samping itu. Nggak jadi iktikaf. Mau jumpa Ustadz fulan, enggak, pas. Ada si fulan sedang sama Ustadz fulan. Ingin membela agama Allah, nggak jadi. Ingin mengundang seorang syekh, ingin mengundang seorang ustadz, membangun sebuah masjid, membangun sebuah pendidikan. Berantakan semuanya. Semuanya menjadi batal. Kenapa? Karena persaudaraan yang sudah retak. Fatafshalu. Lebih dari itu, watadhaba rihukum. Kewibawaan kalian menjadi hilang. Kenapa? Karena pengikut sunnah Nabi itu sepanjang masa selalu minoritas, kecuali di masanya Imam Mahdi. Sudah minoritas, nggak kuat lagi persaudaraannya. Saling ghibah, saling hasad, saling bunuh karakter. Berbagai keganjalan akan terjadi dan wibawa kalian jadi hilang. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi. Jadi kalau kita baper dengan ayat ini, alhamdulillah bisa baper. Berarti hati kita masih hidup. Bahayanya ayat hadis diutarakan kepada kita, kita nggak pernah tersinggung dan tidak pernah baper dengannya. Itu yang kita takutkan, berarti hati kita sedang berpenyakit atau bahkan sudah mati. Para sahabat langsung baper, mudah tersinggung dengan ayat-ayat dan hadis Nabi yang diutarakan. Nah, kalau ayat dan hadis seperti ini diutarakan kepada kita dan kita tidak baper, tidak merasa kita yang dimaksud, berarti hati kita sedang berpenyakit atau bahkan sudah mati. Lebih keras daripada batu. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, tarafaqu ya ahla sunnah fa innakum aqallun nas. Wahai pengikut sunnah Nabi SAW, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara kalian. Kenapa? Fa innakum aqallun nas. Karena kalian adalah kaum minoritas. Seorang pengikut sunnah Nabi, kalau bukan saudaranya yang di atas sunnah Nabi, nggak akan ada yang mau membantunya, nggak akan ada yang mau mencintainya. Kalau saudaranya sendiri tidak ia cintai dan sudah tidak saling cinta mencintai, maka siapa yang akan mencintai dan siapa yang akan menolong pengikut sunnah Nabi SAW kalau bukan saudaranya yang di atas sunnah Nabi? Ikhwanil kiram, ini ucapan diucapkan oleh Hasan Al-Basri di masa tabi'in. Di hadapan beliau waktu itu kalau bukan tabi'in maka tabi'ut tabi'in. Padahal di masa Imam Ahmad saja, majelis beliau itu dihadiri oleh 40.000 orang. Setiap buat majelis, yang hadir di majelisnya Imam Ahmad 40.000 orang dan semuanya para ulama. Dan Imam Ahmad datang setelah abad ketiga Hijriah. Sedangkan Hasan Al-Basri sebelum itu tabi'in dari Basrah. Di masa tabi'in beliau sudah mengeluarkan statement itu. Bagaimana seandainya beliau hidup di masa kita ini? Jamaah dimuliakan Allah, seandainya kajian kita saat ini penuh, semua orang di dalam, di atas dan di luar, itu masih sedikit. Baru kita keluar mungkin 200-300 meter, sudah tidak terlihat lagi orang yang berjenggot, orang yang bercadar. Bahkan ketika kita di bandara tidak melihat, hampir tidak pernah kita dapatkan ada wanita yang menutup auratnya. Ada laki-laki yang berjenggot atau celana di atas mata kaki, hampir tidak terlihat. Walaupun terkadang kita bertemu dengan orang yang berjenggot, celana di atas mata kaki atau istri bercadar, rupanya pemahamannya pemahaman khawarij. Rupanya dia takfiri, rupanya dia haroki. Nah, maka kata Hasan Al-Basri, tarafaqu fima bainakum. Saling cinta mencintai, saling sayang menyayangilah di antara kalian. Karena fa innakum aqallun nas. Kalian kaum minoritas. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu Isya yang telah masuk, kita cukupkan, kita break sebentar
untuk adzan Isya, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi setelah adzan. Naam, wal yatafaddal al-muadzin. Silakan. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kembali lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, di mana beliau berpesan kepada para sahabatnya yang telah dipastikan masuk surga. Bahkan sebagian mereka telah ditunjuk batang hidungnya sebagai penduduk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Kepada mereka Nabi berpesan, la tabaghad. Janganlah kalian saling bermusuhan. Wala tahasad. Janganlah kalian saling dengki di antara kalian. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara di antara kalian. Karena persaudaraan di atas Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah nikmat yang luar biasa, jemaah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mutahabbuna fi jalalillah lahum manadir min nurin yaumal qiyamah yaghbituhumun nabiyyun. Orang-orang yang saling cinta mencintai di antara mereka karena Allah, karena nilai-nilai tauhid dan sunnah, maka di hari kiamat Allah berikan kepada mereka mimbar-mimbar dari cahaya sehingga para nabi menjadi cemburu kepada mereka.
Juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan bahwa Allah berfirman di hari kiamat, Ainal mutahabbuna fi jalali al-yawma udhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku ketika di dunia? Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naunganku. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan ma baqiyat min ladzati dunya illa thalatha. Tidak tersisa lagi dari kelezatan di dunia ini kecuali hanya beberapa hal saja. Di antaranya adalah iqaul ikhwah fid din. Bertemu dengan saudara-saudara yang seakidah, seagama, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tetapi sudah menjadi sunnatullah. Manusia ini memang suka berselisih. Jangankan dalam lingkup yang luas, dalam lingkup rumah tangga saja, kecintaan yang terjalin di antara dua pasangan suami istri itu lambat laun bisa berkurang. Ya kan? Bisa retak. Coba kalau awal-awal pernikahan, Masya Allah, satu bungkus nasi makan berdua. Ya kan? Kalau beli nasi goreng, satu berdua. Ya. Sarapan si istri pun nggak mau sarapan kalau suami belum pulang. Si suami juga gitu, walaupun dipaksa oleh kawannya makan di luar, enggak deh, istri Ana udah masak di rumah. Kami makan sepiring berdua, itu 1 bulan pertama. Kalau sudah 2-3 tahun, jangankan 1 piring bersama. Ya, jangankan nunggu suami pulang makan, dia udah masak, suami pun enggak ditelepon, enggak diberitahukan, bahkan tidak disisakan. Si istri, suami juga demikian. Di luar makan enak, lupa sama istrinya. Jangankan membungkusnya. Justru pura-pura lupa. Itu masih dalam lingkup kecil, hanya antara 2 orang. Apalagi lingkup lebih luas. Lingkup yayasan, lingkup DKM masjid, lingkup RW, RT. Lumrah. Sifat manusia, ya kan? Paling tidaknya, seandainya kita tidak mampu mengawali salam, karena memang memulai salam hukumnya sunnah. Tetapi jangan sampai tidak menjawab salamnya. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Kita berdosa. Paling tidaknya segitu. Nah, karena kita jangankan dengan teman, jamaah masjid, jamaah, satu yayasan, satu pendidikan, satu RW, satu RT. Terkadang dengan lingkup saudara kandung saja, terkadang kita bertahun-tahun gak akrab. Ya kan? Hanya masalah kecil, secuil warisan. Bisa putus tali silaturahim antara saudara kandung yang satu rahim. Keluar dari satu rahim yang sama. Apalagi yang gak ada hubungan rahim. Tetapi paling tidak, kalau kita tidak bisa lagi semesra dahulu, seerat dahulu, jaga hadis Nabi ini. Jangan saling bermusuhan. Jangan saling hasad. Jangan saling ghibah. Jangan saling membelakangi. Tunaikan hak dia sebagai seorang muslim. Doakan dia di dalam doamu. Nah, mohonkan ampunan untuknya. Sahabat kita karena dosa kita kepada Allah. Zina mata, dosa ghibah, dosa makan uang haram, dosa durhaka sama orang tua, ataukah dosa-dosa yang lainnya. Nabi katakan, ma tawaddathnani fayafruqa illa bitanbin ahdatha ahaduhuma aw kilahuma. Tidaklah ada 2 orang yang saling bersahabat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian mereka bertengkar kecuali karena dosa yang ada pada diri mereka. Kaidah dari Nabi SAW. Maka ketika kita tidak lagi akrab dengan orang yang dahulunya akrab dengan kita, maka hendaknya yang pertama kali kita salahkan adalah diri kita sendiri. Nah, karena siapa yang berani mengatakan saya nggak punya dosa? Nggak mungkin itu karena dosa anak, Ustaz.
Barakallahu fikum. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seperti para sahabat Nabi. Lihat bagaimana persaudaraan mereka kalau kita baca ya. Ketika di fase Mekah ya. Luar biasa persaudaraan, pengorbanan. Demikian juga persaudaraan di antara mereka ketika Nabi masih hidup di Madinah. Tetapi setelah Nabi wafat, ya, ada yang kurang terima dengan Abu Bakar. Ya, sehingga enggan mengeluarkan zakat yang dahulunya mereka keluarkan di masa Nabi. Demikian juga Umar. Ada yang menuduh Umar nepotisme. Ya, kemudian setelah Umar meninggal, terjadi fitnah Jamal. Peperangan di antara dua kubu besar kaum muslimin. Kubunya Aisyah dan kubunya Ali. Dan menyebabkan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk surga, wafat saat itu. Talhah bin Ubaidillah. Fitnatus Siffin. Bertahun-tahun berperang antara kubu Ali dengan kubunya Muawiyah. Nah, dan tentunya semua mereka diampuni oleh Allah. Yang mencari kebenaran dapat dan benar dapat 2 pahala. Yang mencari kebenaran tetapi keliru maka dapat 1 pahala. Karena telah Anda sebutkan, maka perlu saya berikan catatan ringkas tentang 2 fitnah ini. Perlu kita ketahui, yang pertama fitnah Jamal dinamakan Jamal karena saat itu Aisyah menunggangi Jamal. Apa arti Jamal? Onta. Makanya tolong dong, kalau ingin memberikan nama untuk anak-anak antum dengan bahasa Arab, telepon dulu deh Ustadz, tanya dulu Ustadz apa artinya ini. Ya, siapa nama anak antum? Oh, nama anak-anak Ustadz, ngarap banget. Ngarap namanya, apa? Jamaluddin, onta agama. Ya, anak-anak kembar Ustadz, satunya namanya Jamil, yang satu lagi Jamal. Yang Jamil, Masya Allah, ganteng, tanpa. Yang Jamal, musibah dia. Onta artinya. Kan repot ini. Kalau ketika antum pergi umroh teriak-teriak cari anak antum kelingan Jamal, askar sibuk. Kok ada onta di dalam Masjidil Haram? Padahal ente yang sedang mencari anak ente yang bernama Jamal. Makanya jamaah, kalau mau berikan nama untuk anak, tolonglah telepon dulu Ustaz, WA Ustaz, anak ingin berikan nama anak-anak bahasa Arab. Apa artinya Ustaz? Iya. Jamal artinya onta. Jamaluddin onta agama. Tapi yang dimaksud oleh sebagian kita mungkin bukan Jamal, tapi Jamaluddin, double A-nya. Itu lakop ke nama. Jamaluddin artinya orang yang sempurna, yang indah agamanya. Tapi kalau tanpa double A, Jamaluddin artinya ontanya agama. Pak Jamal, Pak Onta. Bang Jamal, Bang Onta. Tapi insya Allah yang punya nama Jamal, double A-nya. Jamal. Tapi harus ada dinnya. Itu lakop, orang yang indah agamanya. Ya, tapi kalau sekedar Jamal, nggak ada dinnya, ya bahasa Arab nggak ada itu. Ya, itu masdar. Nggak ada artinya, keindahan artinya. Nggak sempurna. Karena belum bertemu dengan kalimat yang datang setelahnya. Nah, baik, kenapa dinamakan Jamal? Karena saat itu Aisyah menunggangi onta. Dan ingat, Aisyah waktu itu keluar sendirian. Ingin mendatangi Ali bin Abi Thalib. Tujuannya sama sekali tidak ada rencana untuk berperang. Bahkan beliau ingin mendatangi Ali untuk berbicara langsung dengan Ali, memberikan pendapatnya agar Ali mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan, kemudian mengqisas mereka, kemudian kita fokus membaiat ke engkau dan memerangi orang-orang yang memberontak kepadamu. Maka Aisyah keluar. Di tengah perjalanannya para sahabat Nabi melihat ibunda kita, istri Nabi kita keluar sendirian dan negara sedang genting. Kita temani. Maka para sahabat pun menemani. Murid-murid para sahabat melihat guru-guru mereka berada di situ. Guru-guru kita sama Aisyah. Kita harus ikut juga. Akhirnya terbentuklah menjadi kelompok yang besar. Nah, di sini datang orang ketiga. Seringnya perpecahan terjadi itu karena ada orang ketiga. Adu domba, bahkan terkadang dari lingkungan kita sini. Hati-hati ini. Ya. Jangankan di antara kita, di antara sahabat ini sampai berperang dan tumpah darah gara-gara adu domba. Apalagi kita. Bahaya sekali orang adu domba itu. Pihak ketiga ini datang kepada pasukan Ali yang sedang siaga. Yang namanya pasukan
yang sedang berjaga-jaga dan negara sedang genting. Jangankan orang lompat, kucing lompat saja dia sudah berondong, sudah dia tekan tanknya. Padahal kucing yang lompat. Kenapa? Karena memang dia sedang siaga dan negara sedang genting. Apalagi dapat berita Aisyah membawa dengan pasukannya yang sudah siap bertempur dan membantai kalian. Yang namanya pasukan di medan tempur nembak dulu sebelum ditembak, kan begitu. Walaupun tanda kutip itu kaidah. Ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi sehingga terbunuhnya Talha bin Ubaidillah dalam kejadian itu. Dan Aisyah setelah kejadian itu menangis dan sekian lama tidak mau keluar dari rumahnya. Bertobat kepada Allah, menangis sejadi-jadinya dan menyesalinya. Ali mendoakan orang-orang yang meninggal dari kubu Aisyah dengan kebaikan. Aisyah juga demikian. Demikian juga dengan perang Siffin. Sampai selesai, sehingga selesai dengan sifat yang luar biasa pada Hasan radhiyallahu anhu. Sifatnya para pejuang. Kelapangan dada yang luar biasa. Beliau datang kepada Muawiyah, beliau serahkan khilafahnya. Supaya kaum muslimin bersatu. Sampai kapan kita bertikai? Sampai kapan kita berperang? Emangnya apa yang mau kita cari dengan perselisihan ini? Keuntungan apa yang kita dapatkan dengan berselisih dan bertengkar seperti ini? Maka beliau serahkan kepada Muawiyah. Kemudian mereka bersatu kembali setelah sebelumnya bukan sekadar saling gibah, saling berperang dengan pedang-pedang mereka. Hati-hati dari pengadu domba jam. Di zaman sahabat bisa teradu domba oleh pihak ketiga. Di tabi'in juga demikian. Di antara ulama juga demikian. Imam Malik. Gara-gara laporan dari sebagian muridnya mentahdir seorang ulama di masa itu yang tersohor ilmunya terkhusus dalam ilmu sirah. Kata Imam Malik, Dajjal minad dajajilah ini si fulan. Ibnu Ishaq namanya. Jadi sebagian murid-murid Imam Malik ketika liburan pulang ke kampung mereka. Dari kampung mereka ada ulama sunnah juga yang bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq melihat murid-muridnya Imam Malik. Berkata, wallahu alam apa tujuannya. Apakah bercanda ataukah yang lainnya. Yang jelas beliau manusia bukan malaikat. Yang suci dari dosa. Kata Imam Ibnu Ishaq kepada murid-muridnya Imam Malik. I'ridu aliyya ilma Malik fa'ana baytaruh. Coba kalian sebutkan kepadaku seluruh ilmu yang telah kalian ambil dari Imam Malik. Akan aku filter mana yang benar dan mana yang tidak benar. Pulang mereka ke Imam Malik, mereka lapor. Mestinya kan gak usah lapor. Marah Imam Malik dan mengatakan Dajjal minat dajajilah. Nah, Ibnu Ishaq ini terjadi tahdir-mentahdir sekian lama dan dibukukan dalam ilmu hadis. Setiap penuntut ilmu hadis yang belajar mustalah hadis mendapatkan cerita ini. Tapi bijaknya sebagian besar murid-murid enggak ada yang terpengaruh dengan kondisi itu. Nah, demikian juga di zaman kita ini ada terkadang seorang syekh mentahdir syekh fulan gara-gara pihak ketiga adu domba murid mereka. Bahkan anak sendiri pernah sekian lama tidak baikan dengan seorang ustadz gara-gara murid kami sendiri, murid kami berdua yang kami didik semenjak dia datang dalam keadaan awam sampai bisa baca kitab dan menjadi ustadz, menjadi khotib Jumat hari ini. Dia yang mengadu domba di antara kami. Datang ke ana dia bilang ustadz fulan melarang ana belajar sama antum ustadz. Bahkan mereka menyidang ana. Mereka sidang ana dan melarang ana belajar sama antum ustadz. Maka mulai dari besok ustadz kita belajar lewat video call saja. Nggak enak nanti kalau saya ketahuan karena saya masih tinggal di situ. Ya, datang kepada ustadz satu lagi, ustadz saya nggak sanggup lagi belajar sama ustadz Farhan. Setiap kali belajar selalu isinya gibah sama terhadap antum. Mana tuh? Murid kita sendiri. Datang ke anak ustadz fulan ketika ditanya tentang antum, dia keluarkan kaedah-kaedah terhadap ahlul bid'ah, sikapnya ulama salaf terhadap ahlul bid'ah. Dan kami tahu yang dia maksud itu antum ustaz. Gak panas kita dengar ya? Subhanallah. Ana pergi safar suatu daerah 6 jam lamanya. Dia minta ikut. Ana bilang kalau antum ikut, ini dulu mau ustaz fulan sebagai mudir pondok. Sepanjang perjalanan pergi dan pulang, isinya adalah namimah, mengadu domba. Ustaz fulan begini sama antum. Akhirnya kita sebagai manusia terkadang meluruskan atau bahkan terkadang berlebihan. Pulang dari safar, dia tagih ustaz yang lain.
Yang dia sebutkan itu, Ustaz, sepanjang perjalanan pergi dan pulang safar dakwah kemarin, Ustaz Farhan menggibahi antum. Ketika kita jumpa di Masjidil Haram, di Ka'bah, baru ketika hati sedang bersih, sedang tenang, baru kita tahu ini rupanya anak yang mengadu domba di antara kita. Cuma mau bagaimana lagi, murid kita sendiri. Mau kita ruqyah, gak mungkin. Dia juga hafal Al-Baqarah. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil sunnatullah. Terkadang Allah menguji kebersihan hati kita dalam bersaudara. Nah, adu domba itu ada di setiap lingkungan. Bayang, para sahabat ada yang adu domba. Ya kan? Nabi diadu domba dengan Aisyah. Dengan difitnahnya Aisyah berzina. Itu kan lebih dahsyat lagi. Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Yang menuduhnya memang munafik. Tetapi sebagian sahabat Nabi ikut termakan dengan tuduhan itu dan ikut menyebarluaskannya. Di antaranya adalah sepupunya Abu Bakar sendiri, Mistah. Yang mana sehari-hari Abu Bakar yang membantu kehidupannya. Justru ia yang termasuk menyebarkan fitnah itu kepada Aisyah. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Ini yang paling Nabi khawatirkan kepada ahli tauhid. Nabi katakan, Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrish fima bainahum. Syaitan itu pesimis bisa menjerumuskan ahli tauhid ke dalam syirik. Tetapi dia selalu optimis, tidak pernah pesimis untuk merusakkan persaudaraan di antara mereka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu yang membatasi kita, maka saya cukup tekan dengan beberapa ucapan ulama salaf berikut ini, ya. Yang pertama, ucapan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dan oleh Ad-Dainuri dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahir Dimashq Al-Ilm. Muawiyah, siapanya kaum muslimin? Pamannya kaum muslimin, Khalul Mukminin. Karena salah satu dari istri Nabi kita yang merupakan ibunda kita adalah saudarinya Muawiyah. Siapa namanya? Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Maka beliau diberikan gelar Khalul Mukminin, pamannya kaum mukminin, untuk mencambuk kaum Syiah. Baik, beliau mengatakan Abu Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ucapan yang luar biasa. Kullun nas astati'u an urdiyahu illa hasida ni'mah. Nah, semua orang mampu aku berbaikan dengannya. Aku mampu aku buat dia menjadi ridho dan cinta kepadaku dengan hadiah, ya kan? Ada orang sedang musuhi kita, kita berikan hadiah, selesai. Kecuali orang yang hasad terhadap nikmat. Fa innahu la yurdi illa zawala. Karena memang dia tidak punya keinginan kecuali agar nikmat yang ada pada diri kita hilang dari diri kita. Ini orang yang enggak mampu untuk saya buat menjadi ridho kepada saya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa diletakkan di sisinya, diletakkan dalam pangkuannya, biar anak-anak mendapatkan keberkahan majelis ilmu agama. Barakallahu fikum. Berikut ini ucapan Ibnu Sirin, salah satu dari tokoh ulama tabi'in. Ibnu Sirin, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang paling senior. Ucapan beliau ini bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali. Beliau mengatakan, "Ma hasadtu hasadan ala syai' ahadan ala syai'in min amri dunya." Aku tidak pernah hasad kepada seseorang karena perkara dunia. Kan terlalu rendah cita-cita kita jamaah. Kalau kita dengki karena perkara dunia. Kalimat dunia ini luas jamaah. Mencakup cinta harta, cinta kekuasaan,
dan cinta kedudukan, popularitas. Terkadang seseorang bisa dengki kepada orang lain hanya gara-gara dia tidak diangkat sebagai ketua harian gotong royong. Bisa dengki. Dia dengki kepada seseorang gara-gara bukan dia yang diangkat sebagai ketua rapat. Bisa dengki. Itu kan dunia. Terlalu rendah berarti. Cita-cita kita jamaah. Dunia ini jangankan uang 1 miliar. Jangankan jabatan. Jangankan ketokohan. Nabi katakan, "Lau kanati dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, lama saqa minhal kafir syurbatama." Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai 1 sayap nyamuk di sisi Allah, maka tidak akan ada seorang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Sahal misalnya Sa'di radhiyallahu anhu. Itu nilai dunia. Nabi mengatakan bukan lebih atau sama, tidak menyamai bahkan 1 sayap seekor nyamuk. Sekarang kalau ada orang saling dengki mereka gara-gara apa? Gara-gara memperebut nyamuk. Normal nggak? Hah? Dia dengki sama fulan kenapa? Karena di masjid dia banyak nyamuk, sedangkan di masjid beliau tak ada nyamuk. Normal nggak itu? Hah? Lebih nggak normal lagi dunia beserta isinya, karena nilainya jangankan seekor nyamuk. 1 sayap nyamuk saya dia nggak punya nilai. Masa hanya demi sesuatu yang nilainya tidak lebih dari 1 sayap nyamuk kita saling dengki, saling gibah, saling membelakangi, saling membunuh karakter. Bertauhid kita masih terlalu lemah. Masih terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita bersifat seperti itu, jemaah. Ibnu Sirin mengatakan, aku tidak pernah hasad kepada seseorang karena perkara dunia. Nah, walaupun antum disalib olehnya di tikungan dalam urusan pernikahan. Ya, ini akhwat ingin ente nazar. Rupanya dia duluan nazar dan jadi nikahnya. Akhirnya Anda bertepuk sebelah tangan. Itu dunia, jangan dengki. Itu dunia. Ini akhwat mau ente lamar sebagai istri perdana atau kedua. Rupanya disalib oleh kawan satu yayasan. Ini berat nih. Ya. Atau ustaz sama ustaz. Nah, karena seringnya kata Syekh Utsaimin, dengki itu di antara sesama derajatnya. Ustaz sesama ustaz. Bukan ustaz sama ikhwan. Jarang ustaz dengki sama ikhwan atau ikhwan dengki sama ustaz. Orang kaya sesama orang kaya. Orang miskin sama orang kaya. Kalau ada orang miskin dengki sama orang kaya, ini keterlaluan. Ya, atau orang kaya dengki kepada orang miskin. Tapi ada orang saking dengkinya. Sama ustadznya sendiri dia dengki. Ustadznya punya mobil dengki dia. Dari mana duit beliau ya? Kok bisa punya mobil mahal seperti itu? Segitunya sebagian orang. Bahkan anak pernah mendapatkan 2 pasangan suami istri. Seorang suami dengki sama istrinya. Cemburu sama istrinya karena istrinya lebih bagus karirnya. Dan penghasilannya lebih banyak. Dengki. Sehingga ketika ada tamu selalu dia dijelek-jelekin istrinya. Padahal itu istrinya sendiri. Teman satu tempat tidurnya. Teman dia berpelukan di atas tempat tidurnya, ibu anak-anaknya. Itulah sebagian orang kalau udah dengki. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, karena lihat alasan beliau. Kenapa saya tidak dengki sama orang karena urusan dunia? Kita memang tidak sebersih ini hati kita. Nah, saya sendiri sebagai pembaca mungkin hanya bisa membaca, tetapi paling tidak kita sadar bahwa diri kita ini masih dengki, minimal itu dulu, ya kan? Karena parah, kalau udah dengki nggak sadar lagi dirinya sebagai pedengki. Ini parah nih. Ya, minimalnya ketika kita membahas pembahasan ini kita jadi sadar dan tertegur. Rupanya anak ini orangnya kotor banget. Rupanya anak seorang pendengki. Mudah-mudahan saya bisa bertobat. Minimalnya begitu. Kenapa beliau tidak mau dengki kepada seseorang karena perkara dunia? Lihat penjelasan beliau. Penjelasan orang yang mengenal Allah. Penjelasan orang yang mengetahui nilai dunia dan nilai akhirat.
penjelasan dari orang yang tidak mampu diperbudak oleh dunia. Kata beliau, karena li'annahu in kana min ahlil jannah. Karena apabila muslim yang aku dengki itu dia sebagai penduduk surga, bagaimana mungkin aku mendengki kepadanya sebagai penduduk surga hanya karena perkara dunia. Hanya karena perkara dunia. Kemudian wahiyya haqiratun fil jannah. Karena dunia ini sangat rendah nilainya dibandingkan surga. Jelas? Kedua kata beliau, wa in kana min ahli nar. Jika orang yang aku dengki itu dari penghuni neraka, maka ahsadu ala amri dunia. Masa saya dengki kepadanya sebagai penghuni neraka karena dunia yang dia dapatkan. Wa huwa yasiru ilan nar. Sedangkan dia akan masuk ke dalam neraka. Masa saya harus dengki kepadanya? Luar biasa kan? Penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Sirin. Baik Hasan Al-Basri mengatakan, ma ra'aitu zaliman ashbah bimazlum min has. Aku belum pernah melihat orang yang melakukan kezaliman tapi kondisinya seperti korban kezaliman selain daripada orang yang dengki. Orang dengki. Dengki itu kezaliman bukan? Kezaliman kan? Tapi kondisinya justru seperti korban kezaliman. Hatinya sempit, gelisah, sedih. Bawaannya nggak tenang. Kan seperti korban kezaliman. Padahal dia sedang menzalimi. Tapi kondisinya justru seperti korban kezaliman. Kata Hasan Al-Basri. Ini ucapan yang luar biasa. Dan banyak lagi ucapan-ucapan ulama salaf dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak dan kita baca bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Saya bacakan beberapa pertanyaan di sini dan insyaallah sisanya kita bacakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa obat hasad? Obatnya adalah kandungan kajian kita malam hari ini. Simpel kan jawabannya? Cuma isi kajiannya nggak tahu berapa menit. Ya, apa obat hasad? Jawabannya, obatnya adalah isi kajian kita malam ini. Kesimpulannya adalah berdoa kepada Allah untuk dibersihkan hati ini dari hasad. Allahumma ati nafsi taqwa wa zaki anta khairu man zaka anta waliyuha wa maulaha, atau dengan bahasa yang kita mampu. Nah, yang kedua, banyak-banyak ingat mati jemaah. Orang kalau ingat mati dia akan berkata, untuk apa saya hasad? Apakah dengan saya hasad kematian saya menjadi tertunda gitu? Dan kita hasad, orang yang kita hasad menjadi mati, dan kita menjadi lama matinya? Kan enggak. Kemudian yang ketiga, ingatlah nilai dunia. Karena hasad itu murni karena dunia. Nilai dunia tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Hanya untuk sesuatu yang nilainya tidak menyamai satu sayap nyamuk, kita mau dengki dan musuh-musuhan dengan orang lain? Hanya karena itu jamaah. Hidup ini terlalu singkat untuk saling hasad di antara kita jamaah. Hidup ini terlalu singkat untuk kita saling bermusuhan di antara. Nazi sudah di ujung tombak, kekalahan. Apalagi seorang muslim. Hidup ini terlalu singkat untuk kita saling hasad, untuk saling ghibah, untuk saling menjelek-jelekkan antara satu sama yang lainnya. Kehidupan seorang muslim lebih mahal dari itu jamaah. Kita cuma punya waktu tidak lebih dari 1,5 jam untuk meraih surga dan membebaskan diri-diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan tidak lebih dari 1,5 jam? Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan Nabi bersabda, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilum man jawaza dzalik." Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang punya umur lebih dari 70 tahun. Atau 60 tahun. Anggaplah umur kita 60 sampai 70 tahun. Dan satu hari di akhirat, dan satu hari notabene 12 jam. Panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka kalau kita kalkulasikan, kita bandingkan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan waktu akhirat yang satu hari yang seperti 1000 tahun di dunia ini, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Coba antum hitung detailnya.
Apalagi kalau kita bandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya Allah katakan khamsina alfasana. Tidak lebih, sebagaikan 50.000 tahun di dunia ini. Anggaplah yang paling panjangnya 1,5 jam. Berarti waktu yang kita miliki untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri-diri kita dari neraka Allah tidak lebih dari 1,5 jam. Masih sempat untuk saling hasad di antara kita? Antum ini dikatakan, antum pejabat. Dikatakan oleh KPK, Anda cuma punya waktu 2 jam untuk mempersiapkan berkas yang kami minta. Kalau tidak, maka akan dipenjara. Jangankan untuk dengki gibah orang lain, makan aja udah nggak sempet lagi dia itu. Ya, ngangkat telepon aja udah nggak sanggup. Atau dikatakan Anda punya waktu 1 hari lagi untuk berjumpa dengan anggota keluarga. Setelah dari 12 jam dari sekarang, Anda akan kami tembak. Anda akan kami matikan. Anda akan kami bunuh. Sempat dia untuk berpikir si fulan ini udah begini, sempat dia menggibahi orang lain? Tak sempat. Nah, kehidupan kita lebih singkat dari itu, jemaah. Waktu yang kita miliki untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri kita dari neraka Allah tidak lebih dari 1,5 jam. Teramat singkat untuk saling bermusuhan, untuk saling hasad, untuk saling dengki, untuk saling gibah di antara kita. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah beberapa pertanyaan yang masih tersisa kita bacakan pada kajian besok subuh insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita dari berbagai kotorannya yang diantaranya adalah hasad, dan menjadikan kita dari orang-orang yang saling cinta mencintai karenanya, serta kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka